bagus untuk baca sholawat Jibril habis sholat apa ya Umi? Salahkah saya bacanya habis sholat tahajud Umi? Terima kasih. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tidur semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Tidur semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat Tidur semuanya saat ini mungkin sedang sakit, Allah segera akan berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, diangkat seluruh penyakitnya, digantikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga sobat Tidur semuanya saat ini masih menantikan karunia momongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah segerakan karuniai putra-putri yang soleh-soleh. Semoga sobat Tidur semuanya saat ini sedang menantikan pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat Tidur semuanya saat ini mungkin masih memiliki amanah-amanah hutang, riba maupun non riba, Allah segerakan untuk bisa lunas dengan caranya Allah yang mudah, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diperolok-olok, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat Tidur semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, Allah jadikan kebahagiaan. Semoga sobat Tidur semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat Tidur semuanya yang saat ini masih berkutat di dalam dosa riba, Allah segerakan sentuh hatinya dengan hidayah sehingga berhijrah di jalan Allah meninggalkan riba. Semoga sobat Tidur semuanya yang saat ini sedang hijrah, semoga Allah istiqomahkan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terus bersyukur atas nikmat Allah, terus istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam sholawatnya, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Oke sobat Winnerku semuanya, hari ini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Saya akan coba jawab satu persatu. Di antaranya adalah tentang amalan melembutkan hati, dan juga pertanyaan salah seorang akhi yang menanyakan perhitungan zakat mal beliau. Beliau memiliki sebuah usaha pecel lele ya. Beliau menanyakan bagaimana perhitungannya zakat mal. Beliau ingin mengeluarkan zakatnya ya. Oke. Ini yang pertama dari Mbak Nuri Arianti. Waalaikumsalam Umi. Alhamdulillah Umi, semoga sebentar lagi Allah melembutkan hati suami saya. Amin. Selalu minta doanya Umi, semoga rumah tangga saya segera membaik. Oh iya Umi, kalau habis sholat fardu saya cuma membaca sholawat munjiat 11 kali. Gimana Umi? Oke, gini Mbak. Kalau panjenengan punya masalah dengan pasangan hidup, pasangan panjenengan mungkin sekarang lagi jengkel sama panjenengan, lagi kesel sama panjenengan, lagi berkeras hati terhadap panjenengan, ambil wasilah amalan melembutkan hati yang bacaannya itu selain sholawat munjiat, sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya, banyak sekali tutorial saya sampaikan ya, banyak sekali. Di video kemarin, hari kemarin itu ada di deskripsi box, cari. Kalau nggak tahu di mana deskripsi box, di bawah video itu ada panah ke bawah, tekan saja di situ. Di situ nanti ada urutan-urutannya ya. Baca Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi sekali, bermunajat kepada Allah, meniatkan baca sholawat munjiat 100 kali. Setelah itu tutup, Al-Fatihah sekali, sholawat Nabi sekali ya. Lalu baca sholawat munjiatnya 100 kali ya. Kalau sudah baca sholawat munjiatnya 100 kali, tutup lagi bacaan yang sama. Itu amalan melembutkan hati. Tapi kalau yang sholawat munjiat 11 kali ini wirid berbeda. Ini wirid rutin kita ya, yang diijazahkan oleh ulama terdahulu, yang insya Allah dari wasilah ini kita akan terkabul hajat-hajat kita. Jadi khusus untuk melembutkan hati tadi, amalkan amalan melembutkan hati ya. Saya mendoakan semoga suami panjenengan segera luluh hatinya dan kembali rumah tangga panjenengan menjadi keluarga yang utuh, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang kedua selanjutnya dari Wisyal Habsyi. Gimana Umi amalan melembutkan hati? Sholawat Nabi 1 kali, munjiat 100 kali, Al-Fatihah 7 kali, apa begitu Umi? Saya bingung tulisannya itu. Terima kasih sebelumnya. Baca di deskripsi box video saya yang kemarin, sudah sangat jelas saya contohkan di situ. Kalau masih nggak jelas, coba scroll video saya yang tutorialnya ya. Selanjutnya dari Yuli Risdianti. Kalau dilakukan dengan sholat tahajud atau hajat bisa nggak Mbak? Bisa. Selanjutnya dari Utinani. Assalamualaikum Umi, yang bagus untuk baca sholawat Jibril habis sholat apa ya Umi? Salahkah saya bacanya habis sholat tahajud Umi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Nani ya, sholawat Jibril dibacanya kapan? Kapan aja boleh. Habis sholat fardu boleh, habis sholat tahajud boleh, habis sholat duha boleh. Semua waktu itu bagus gitu. Bagus lagi juga panjenengan sambil beraktivitas, misalnya nyapu, ngepel, nyuci, boleh silakan. Tapi nyucinya jangan di kamar mandi ya, jangan di kamar mandi. Misalnya nyuci di mesin cuci ditungguin, daripada bengong nungguin, mending saya sholawatan. Bagus, silahkan diamalkan aja. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Mau baca 4444 kali, bagus, silahkan. Gimana caranya baca 4444 kali? Panjenengan bagi, terserah bisanya kapan. Pagi 1000, siang 1000, sore 1000, malam 1000, tengah malam 444 kali boleh. Silahkan diatur sebisa panjenengan. Nah ini dari Hasan Udin. Alhamdulillah ya Allah, dapat pencerahan lagi tentang cara mengamalkan sholawat. Oh iya Umi, saya mau tanya ya. Saya kan pebisnis atau pedagang pecel lele, Masya Allah. Hobi saya itu pecel lele, enak gitu. Sedangkan penghasilan masih minim. Lalu cara zakat malnya bagaimana? Dengan harapan dapat ridho Allah. Bagus sekali itu. Usaha makin berkah dan barokah, semakin jaya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Aki Hasan Udin. Semoga panjenengan selalu diberkahi oleh Allah ya. Usaha pecel lelenya panjenengan semakin laris, semakin berkah, semakin maju berkembang. Nah, niatan panjenengan untuk mengeluarkan zakat mal ini bagus sekali. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta simpanan kita yang sudah mencapai haulnya, yang sudah mencapai nisabnya. Haulnya berapa? Haulnya 1 tahun 12 bulan. Nisabnya berapa? Nisabnya itu kalau hitungan rupiahnya kita ya, kalau hitungan rupiahnya Indonesia itu, nisabnya itu 85 gram emas, 85 gram emas, atau 20 dinar ya, 85 gram emas. Jadi kalau misalnya kita bicara dulu mal ya, harta simpanan. Kita punya tanah nih, tanah itu simpanan kita. Saya nih misalnya saya kerja kan, saya karyawan, tiba-tiba saya punya duit, saya kumpulin dari hasil kerja saya yang saya belikan tanah. Nah tanah itu sudah saya jadikan simpanan 1 tahun. 1 tahun itu ternyata mencapai 85 gram emas harganya. Ya lebih dari itu, berarti saya harus keluarkan 2,5%-nya. Apakah cuma harta aja yang jadi simpanan kita yang keluar zakat malnya? Sebagian para ulama ya berpendapat bahwa zakat profesi atau zakat kayak saya begini, pekerja begini, kalau penghasilan saya, ya penghasilan loh ya, bukan gaji, penghasilan saya melebihi ya, sudah cukup haulnya, sudah cukup nisabnya atau 85 gram emas tadi itu takarannya ya, 85 gram emas tadi itu saya wajib keluarkan gitu. Keluarkannya kapan? 1 tahun kah? Setiap bulan kah? Terserah. 1 tahun boleh, setiap bulan boleh. Jadi kita coba hitung-hitung ya. 85 gram emas. Saya ambil kalkulator saya dulu. Jadi panjenengan tadi ya, Aki Udin tadi, panjenengan punya usaha, ternyata usahanya setiap bulannya itu punya penghasilan bersih melebihi atau cukup masa nisabnya, wajib keluar zakat. Ini gini, 85 gram dikali harga emas sekarang berapa per gram? Anggap 500.000 ya, 42.500.000 ya, 42.500.000 nih. Kelihatan nggak? Saya nggak tahu nih, kelihatan ya. 85 kali 500, 42.500. Oke, 42.500 kita bagi setiap bulan, berarti 12 bagi 12. Oke, silakan. Kelihatan nggak nih? Nah kan, 3.542.000-an lah ya. Jadi kalau panjenengan bisnis jualan pecel lelenya tadi setiap bulan ternyata kok udah bersih 3.542.000, berarti wajib keluar zakat 2,5% dari 3.550 lah ya, saya buletin ya, 2,5 dibagi 100 dikali berapa tadi? 3.550 ya. Keluar zakatnya itu cuma segini ya teman-teman. Nih tuh. Keluar zakatnya itu cuma segitu sebulan, 2,5%. Cuma sekitar 89.000 atau 90.000. Jadi setiap bulan misalnya sudah punya penghasilan loh ya, bukan gaji loh ya. Karena kadang ada orang yang gajinya cuma 2 juta, tetapi ditambah uang makan, uang transport, bonus,
ternyata lebih dari 3.550.000 gajinya, penghasilannya setiap bulan. Misalnya penghasilannya 4 juta berarti udah wajib keluar zakat mal tadi itu. Sebesar berapa? 2,5%-nya total aja. Misalnya 4 juta dari 2,5%. 2,5% dari 4 juta berapa? Hitung aja, itu keluarkan. Keluarkannya kemana? Ke 8 golongan yang pernah saya sampaikan di dalam video sebelumnya. Dikeluarkan. Dengan harapan apa kita mengeluarkan zakat mal ini? Dengan harapan supaya Allah memberkahi usaha kita, supaya Allah memberkahi harta kita, ya. Kenapa sih mal itu harus dikeluarkan zakatnya? Karena apa? Di dalam harta kita ada hak-haknya orang lain, ada haknya fakir miskin, ya. Kalau misalnya kita tidak keluarkan, mungkin kita dapat rezeki yang melimpah, tapi kita lupa mengeluarkan, jadi kita keluarkannya melalui zakat mal tadi itu untuk mensucikan harta kita dengan harapan supaya Allah ridho terhadap kita. Yang sahabat-sahabat UCR ya di grup saya itu udah mulai menerapkan zakat mal, zakat profesi beliau semuanya setiap bulan beliau keluarkan. Kenapa setiap bulan? Kenapa nggak setahun aja? Apakah nggak boleh setahun? Boleh. Memang haulnya itu setahun gitu. Tetapi gini, bedanya kalau kita kumpulin, kita tumpuk-tumpuk 1 tahun dengan kita berikan tiap bulan, setannya beda. Ya kalau kata Ustadz Abdul Somad, setannya beda. Nanti kalau udah kekumpul nih, 89.000 setiap bulan itu nggak berat. Kita keluarkan setiap bulan itu nggak berat. Paling setan cuma bisikin, alah nggak usah lah, 89.000 lumayan loh bisa buat beli jajan. Tapi kalau kita setahun, 89.000 kita kali setahun, dapatnya 1 juta lebih nih. Mana tuh? 1 juta lebih. Ntar setannya beda. Ntar teman kita datang bisikin sama kita, ini ada promo loh handphone baru Samsung, harganya cuma 1.500.000, speknya bagus gitu. Terus kita mikir, ini ada duit zakat 1.100.000, tinggal nambah 400.000 dapat handphone Samsung. Iya juga ya, udahlah nggak usah dikeluarin. Nah, jadinya kita nggak keluarin lagi. Makanya sebaiknya apa? Keluarkan setiap bulan. Itu ringan ya, ringan sekali, dan juga bisikan setannya itu nggak sedahsyat kalau udah terkumpul 1 tahun gitu. Begitu juga untuk teman-teman yang sedang kesusahan menjual aset. Coba ditengok kembali, ditarik ke belakang. Aset tersebut pernah dizakatkan apa enggak gitu. Aset tersebut pernah dikeluarkan nggak zakatnya? Kalau aset tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, masih menjadi harta yang kotor, itu mungkin sebabnya nggak laku-laku ya. Jadi kalau mau cepat laku, coba dikeluarkan zakatnya, disucikan hartanya itu gitu. Insya Allah, Allah ridha, Allah bukakan jalan gitu ya. Oke, sekian dulu sahabat pintar semuanya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar dengan cara-cara yang sopan, yang santun, tanpa hasad, tanpa dengki, tanpa iri hati, tanpa tujuan untuk menjatuhkan orang lain, tanpa untuk menyakiti orang lain ya. Karena hasad itu menghalang rahmatnya Allah. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.